Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu di materi pelajaran Bahasa Indonesia dan yang kedua, materi SBDP. Materi Bahasa Indonesia membahas tentang ide pokok untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan gambar ilustrasi untuk mata pelajaran SBDP. Yang pertama tentang ide pokok. Apa itu? Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok dari sebuah paragraf. Itulah ide pokok. Nah, sebuah paragraf yang baik pastinya memiliki ide pokok dan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ide pokok tadi letaknya bisa di awal paragraf, di tengah, maupun di akhir paragraf. Nah, kalimat pengembang dan kalimat penjelas atau kalimat penjelas itu tujuannya menjelaskan topik yang ada pada ide pokok. Ini yang perlu diingat. Biasanya ide pokok itu ditemukan pada kalimat awal setiap paragraf. Kalimat awal setiap paragraf. Cara menentukan ide pokok, Ibu ingatkan kembali, tandai kalimat pada paragraf, baca dengan seksama, kemudian bandingkan kalimat-kalimat yang ada. Setelah ini akan Ibu beri contoh salah satu wacana yang ada pada buku tematik tema 1, subtema 1 di halaman 44, judulnya Siput Bukanlah Hewan yang Lemah. Kita lihat ada berapa paragraf ya nak. Siput itu paragraf pertama yang agak masuk tulisannya ke dalam. Kemudian yang kedua yang bacaan sebenarnya siput memiliki dan seterusnya itu merupakan paragraf kedua. Paragraf ketiganya yang masuk ke dalam siput merupakan hewan yang berjasa. Paragraf keempat siput adalah sang pengembara yang mandiri. Paragraf kelima siput memiliki pertahanan diri yang baik. Dan 6 jadi siput bukanlah hewan yang lemah. Nah, jadi ada 6 paragraf pada wacana tersebut. Setelah ini kita cari ide pokok dan kalimat penjelas dari paragraf tadi. Ada 2 ya nak. Siput menurut sebagian orang dianggap hewan yang lambat. Itu kalimat 1. Kalimat 2, bahkan gerakannya yang sangat lambat tidak jarang dibandingkan dengan kelinci. Kalimat ketiga, siput juga dianggap menjijikan karena penuh lendir. Bandingkan ketiga-tiganya. Maka didapat ide pokoknya pastinya di awal kalimat anak ibu. Benar. Ide pokok ada di kalimat pertama. Sedang kalimat kedua dan ketiga kita jadikan kalimat pengembang. Karena kalimat tersebut adalah penjelasan dari ide pokok di awal kalimat tadi. Kemudian di paragraf kedua, sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Itu kalimat kedua. Kalimat ketiganya, apa saja kelebihan dan keistimewaan tersebut? Nah, kalimat 1, 2, dan 3 itu perhatikan, ide pokoknya ada di benar sekali. Kembali di awal paragraf, yaitu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kalimat kedua dan ketiga itulah yang mendukung atau menjelaskan ide pokok dari kalimat pertama. Sudah Ibu tabulasikan di paragraf 1 dan 2 ide pokoknya beserta kalimat pengembangnya. Kamu perhatikan dengan seksama dan kamu pahami. Setelah ini akan kita bahas mata pelajaran yang kedua tentang SBDP, gambar ilustrasi. Apa sih anak ibu gambar ilustrasi itu? Gambar ilustrasi adalah penggambaran dari sebuah teks atau gambar yang menceritakan suatu peristiwa atau adegan. Jenis gambar ilustrasi yang pertama adalah gambar realis, yaitu gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik proporsi maupun anatomi yang menyerupai dengan objek yang digambar. Kedua, gambar karikatur. Apa itu? Gambar yang menampilkan objek dengan karakter aneh dan lucu yang tujuannya untuk menyindir atau mengkritik. Lihat di samping ada contoh-contohnya. Ketiga, gambar kartun. Gambar yang berfungsi untuk menghibur, bersifat lucu dan mempresentasikan suatu peristiwa. Contohnya ada di atas ya anak ibu. Keempat, gambar dekoratif.
yaitu gambar yang mengubah bentuk yang ada tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Masih mirip dengan bentuk aslinya, hanya lebih indah lagi. Sekian video pembelajaran Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.